Ya, selamat sore ibu-ibu semuanya. Sore. Apa kabarnya? Apa kabarnya? Baik. Dalam pemeliharaan Tuhan luar biasa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Ibu-ibu, pertama saya akan kalau di sore hari ini pada PKW Zoom ini suaranya tidak di mute ya. Jadi saya ingin merasakan gitu ya dari suara ibu-ibu masing-masing seperti kita satu ruangan. Tujuannya begitu kalau buat saya ya. Sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, mari kita berdoa ibu-ibu. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kau telah memimpin kami di sepanjang hari-hari yang telah kami lalui. Bapa, pada sore hari ini kami akan mengadakan persekutuan komisi wanita melalui HP, Zoom. Engkau yang memimpinnya Bapa, dari peralatan yang kami pakai dan kami sendiri yang melayani, dan anak-Mu, Guru Injil Alek, boleh menyampaikan firman-Mu dan kami dapat mengerti dan dapat melaksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami Bapa di dalam persekutuan ini sampai akhirnya nanti. Ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya. Nah, ibu-ibu, selanjutnya kita akan menyanyi dulu ya dari pujian yang diambil dari YouTube. Kita akan menyanyi pujian ini sampai habis. Ikutin aja suaranya ibu-ibu dengan musiknya gitu ya. Biarin suaranya pada lain-lain juga ya. Ya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, haleluya. Oh haleluya, ku mau nyanyi dia haleluya, mau sorak-sorakan dia haleluya. Tak dapat hidup tanpa dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, hidup dalam keselamatannya, yang mengikatku puji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya.
terima kasih Bu Iren. Selanjutnya acaranya kita akan kesaksian ya Ibu-ibu, menceritakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, atau secara singkatnya rasa ungkapan syukur kita ya untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, di sini saya akan meminta dua orang saja ya, mengingat waktunya. Ya, mari saya persilakan. Siapa yang mau menceritakan kebaikan Tuhan, syukur kita ya untuk kehidupan kita. Tuhan sudah memimpin. Ada ibu-ibu? Ya, Ibu Yulianti kali ya. Saya mohon. Ada. Ya, Bu. Ya, saya. Nah, Ya. saya mau bersyukur pada Tuhan, berterima kasih pada Tuhan. Karena Tuhan sangat baik pada saya. Di saat saya lagi khawatir, lagi gelisah, Tuhan dengan berdoa, bersandar pada Tuhan, berseru pada Tuhan, memohon, dan yakin dan percaya Tuhan pasti akan menolong dan menjawab doa saya. Puji Amin. Tuhan, dengan berdoa terus, Tuhan menjawab doa saya dan mendengar doa saya. Itulah ucapan syukur saya pada Tuhan. Terima kasih. Tuhan sangat baik. Terima kasih Bu Yanti. Selanjutnya kita akan menaikkan pujian satu kali saja, Kaulah Harapan. Sebentar ya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat menjalani hidup tanpa Tuhan yang di sampingku. ku tak Tak mampu mampu sendiri. Engkaulah kuatku Yang menopangku ku pandang wajah-Mu dan seru pertolongan datang dari-Mu. peganglah tanganku, Jangan memaksa, Kaulah harapan dalam dalam hidupku. Ya, terima kasih Bu Iren. Selanjutnya saya persilakan Ibu titik-titik. Siapa yang mau menceritakan kebaikan Tuhan? Ibu Lina kali ya. Ibu Lina Andra. Boleh, Bu? Belum, Bu. Belum. Belum ada. Kalau begitu saya. Oh iya, terima kasih Bu Liui. Ada terlalu banyak kalau diceritakan satu-satu segala kebaikan Tuhan di hidup kami itu luar biasa. Secara khusus untuk bulan-bulan ini ketika adik kami dikatakan positif dan langsung parah, itu sesuatu yang membuat kami kaget sekali begitu. Karena awal mulanya dikirain cuma dia flu saja atau kecapean karena pulang kerja atau sebagainya. Tapi ternyata begitu diperiksa, begitu dia langsung sudah nggak lama kemudian sesak nafas begitu. Anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan sehingga dia bisa ditangani dengan cepat. Ada banyak pihak-pihak yang membantu sehingga dia bisa
masuk ke ICU yang waktu itu cukup banyak yang penuh di Jakarta begitu. Bersyukur istrinya walaupun positif tapi tidak separah adik kami begitu. Bersyukur mereka dua-duanya bisa mengalami bagaimana Tuhan itu menyertai mereka selama mereka terpisah begitu ya, karena istrinya hanya sebentar di rumah sakit kemudian isolasi mandiri, sedangkan adik saya itu hampir 2 minggu di ICU, kemudian 2 minggu lagi di ruang 1 minggu di ruang perawatan biasa. Dan ketika dia sudah selesai, setelah dites ulang menjadi negatif, dia boleh isolasi mandiri, walaupun hasil ronsen paru-parunya tetap banyak bercak. Kemarin berarti setelah isolasi mandiri 2 minggu, kembali untuk periksa paru-paru. Paru-parunya sampai saat ini masih cukup banyak bercak, tapi anugerah Tuhan buat dia, sehingga dalam situasi seperti itu tetap dia negatif begitu, cuma paru-parunya saja yang dokter bilang mungkin butuh waktu 2-3 bulan untuk sampai bersih penuh ya dari akibat kena COVID-nya itu begitu. Ya bersyukur sama Tuhan, ada banyak sekali perkara yang Tuhan kerjakan, sesuatu yang kami tidak pernah pikirkan, tapi itu Tuhan kerjakan begitu. Selalu percaya bahwa apapun yang terjadi di hidup kita, kalau Tuhan sudah izinkan, itu pasti ada sesuatu yang terbaik yang ingin Tuhan sampaikan di kita. Begitu. Ya bersyukur untuk semuanya itu, bersyukur apapun kejadian yang Tuhan izinkan, belajar melihat bahwa di dalamnya ada tangan Tuhan, ada kebaikan Tuhan, ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan di hidup, secara khusus hidup kami. Gitu. Saya yakin, saya percaya semua ibu-ibu mengalami bagaimana Tuhan mendampingi di masa-masa saat ini nggak gampang ya. Tapi Tuhan pasti, karena selalu Tuhan punya rencana itu selalu yang terbaik. Tuhan benar-benar bekerja dalam segala sesuatu. Baik dalam hal yang kita menurut kita itu sesuatu yang nggak baik yang menurut kita itu sesuatu yang nggak enak. Begitu. Tapi yakinlah bahwa Tuhan benar-benar bekerja. Itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kita ya. Anak-anaknya yang Tuhan sangat kasihi. Walaupun mungkin saat ini ketika kita alami kita masih belum mengerti. Tapi yakin bukan karena kita ingin membius diri, tapi karena firman Tuhan mengatakan seperti itu. Oh Tuhan pasti bahwa rencana Tuhan di hidup kita melalui segala perkara, melalui segala sesuatu yang Dia izinkan kita alami, itu pasti mendatangkan kebaikan di hidup kita. Karena Tuhan cinta kita. Terima kasih. Ya. Amin. Terima kasih ya Bu Yulianti, Bu Liuing untuk kesaksiannya. Selanjutnya acaranya yaitu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian bahasa cinta. Kita akan menyanyikan 2 kali. Sebentar ya, saya terima orang dulu masuk. Andaikan aku lakukan yang luhur
kasih cinta hamba berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhan. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Andaikan ku pahami bahasa semua hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhan. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Ya. Selanjutnya saya persilakan. Ya, selamat sore Ibu-Ibu. Saya Pak Tema Alex. kita hari ini kita akan pembinaan ya, membahas soal Kristus. Sebelumnya kita akan berdoa. Kami mengucap syukur sekali lagi buat kasih setia Tuhan. Tuhan boleh berkati kami, dan di Jumat ini kami akan sama-sama belajar tentang firman-Mu, tentang Engkau. Kiranya Tuhan boleh pimpin pembelajaran kami, dan kiranya firman-Mu boleh bisa menjadi panduan dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami serahkan pembinaan ini, pemberitaan firman Tuhan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Ibu-Ibu, hari ini kita akan membahas soal antikristus ya. Untuk itu kita buka yuk Alkitab kita di 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan untuk kita semua ya. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh itu apakah berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada dalam dunia. Nah, Ibu-Ibu, sebelum saya bahas lebih lanjut, saya pengen tahu nih. Nah, kalau Ibu-Ibu ngedengar kata antikristus atau tentang antikristus, yang dipikirin itu apa ya? Yang dipikirin atau yang pengen ditanya itu apa? Nah, kurang lebih seperti itulah. Apa yang dipikirin ketika ngedengar kata antikristus, atau pengen nanya soal apa? Ada? Bisa ngedengar kata antikristus gitu ya. Ngedengarnya itu apa? Ingat apa? Ingat apa atau pengen nanya apa? Silakan. Yang berlawanan dengan pengajaran Kristus. Ya, antikristus artinya itu, ya boleh, benar Bu Eli ya. Nah, Bu Eli pengen nanya apa? Kalau ingat kemarin ya? Apa ya? Kemarin sih karena Pak Alex secara tanda-tanda yang ada tanda-tanda di kening itu ya.
itu tanda yang antikristus gitu salah satunya. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah di Alkitab ada tertulis gitu tanda secara yang terlihat untuk anak-anak yang sudah mengenal Yesus gitu? Iya. Ya, apakah ada di dalam Alkitab gitu loh? Oke, terima kasih. Ada lagi, nanti mungkin saya akan jawab ya. Sambil kita jalan, ada lagi mungkin ibu-ibu ngedengar kata antikristus itu ingat apa? Mau pengen nanya apa? Nah, kalau nggak ada mungkin saya sambil ini aja, saya akan share screen ya. Nah, ibu-ibu sebenarnya kalau kita bicara soal antikristus, maka definisi dari antikristus itu adalah musuh ya. Tadi Bu Eli benar, musuh dari Yesus Kristus yang akan muncul di hari-hari terakhir. Ya, jadi antikristus adalah musuh dari Yesus Kristus yang akan muncul di hari-hari terakhir, itu dia. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya penyebutan langsung antikristus itu di Alkitab itu hanya 4 kali. Penyebutan langsung, kata-kata yang langsung itu hanya 4 kali. Yang pertama itu di 1 Yohanes 2 ayat 18. Ya. Yang berkata, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ini yang pertama. Nah, dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa antikristus ini dari segi waktu ya akan datang, dan banyak antikristus. Antikristus akan datang dan akan banyak antikristus ya. Itu yang kita bisa ketahui dari ayat ini. Terus ada juga di 1 Yohanes 2 ayat 22 yang berkata, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia adalah antikristus yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa antikristus adalah seseorang pihak yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Ya. Jadi dia menyangkal bahwa Yesus itu adalah juru selamat dari sini. Dan dia menyangkal baik Bapa ataupun Anak. Seperti itu. Nah, di ayat selanjutnya, di 1 Yohanes 4 ayat 3, itu kita tahu istilah ini keluar lagi. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, ini saya tambahin, bahwa Yesus telah datang sebagai manusia, tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Nah, dari ayat ini kita bisa tahu bahwa antikristus adalah pihak yang tidak percaya bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Jadi Yesus itu dianggap hanya ilahi gitu ya, hanya Allah dan bukan manusia. Nah, kita tahu dari ayat ini. Dan kita juga tahu bahwa ada ayat ini bahwa antikristus itu akan datang dan dia sudah ada. Artinya apa? Dia sudah ada dan akan datang. Seperti itu ya. Nah, di 2 Yohanes ayat 7, 2 Yohanes 7 dikatakan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Nah, sekali lagi dari sini kita bisa tahu bahwa antikristus itu tidak mengaku Yesus telah datang sebagai manusia. Kalau kita perhatikan teks ini diambil dari surat 1-2 Yohanes gitu ya. Nah, memang kita harus akui teks 1 Yohanes ini punya masalah gitu ya. Jemaat penerima teks ini punya masalah. Jemaat Yohanes ini punya masalah. Masalahnya apa? Rupanya ada ajaran gnostik. Jadi ada ajaran gnostik. Ajaran gnostik ini berkata bahwa materi fisik ya, tubuh manusia, bahkan tubuh Yesus itu jahat. Jadi dia percaya bahwa tubuh ini, tubuh fisik kita ini jahat. Jadi keselamatan, bagaimana bisa selamat? Ya kita melarikan diri dari keberadaan jasmani. Dan mereka nggak percaya kebangkitan tubuh menuju kehidupan kekal. Nah, supaya selamat, kita harus betapa memperlakukan kasar terhadap tubuh dan seolah hukumnya akan menunjukkan bahwa daging bukan apa-apa. Nah, jadi jemaat Yohanes ini punya masalah. Ada ajaran gnostik yang datang, dan ajaran gnostik ini berkata bahwa tubuh fisik itu jahat. Nah, karena mereka berkata tubuh fisik ada ajaran jahat, jadi mereka punya penilaian bahwa
Kristus, Yesus gitu ya, itu ilahi tapi tidak benar-benar menjadi manusia sepenuhnya. Kenapa nggak jadi manusia? Karena manusia itu kan daging gitu ya, definisi mereka, jadi jahat, jadi nggak mungkin lah. Dan ini pengikutnya namanya Cerinthus yang mengajarkan bahwa roh ilahi itu datang kepada Yesus pada saat baptisan dan membuat Yesus menjadi ilahi. Jadi ada masalah di 1 Yohanes. Nah, istilah lain dari antikristus adalah kita bisa lihat di Markus 13 ayat 14 yang berkata, apabila kamu melihat pembinasa keji berada di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya, maka orang-orang yang di Yudea haruslah mereka ini ke pegunungan. Jadi istilah antikristus ini yang adalah musuh Kristus di Markus 13:14 diistilahkan dengan kata istilah pembinasa keji. Ada juga istilah lain di 2 Tesalonika 2 ayat 3 yang berkata sedemikian. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan harus dinyatakan dahulu manusia durhaka. Nah, di sini berarti di 2 Tesalonika ini antikristus ini diistilahkan dengan manusia durhaka. Kalau di Markus itu 13:14 pembinasa keji. Dan kalau kita perhatikan di 2 Korintus 2 ayat 4 selanjutnya berkata kayak gini. Jadi manusia durhaka ini yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa antikristus manusia durhaka ini ingin meninggikan dirinya. Dia pengen disebut sebagai Allah. Bahkan ia mau duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi dia pengen disembah sebagai Allah. Dan di ayat 9 dan 10, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai dengan rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Jadi si antikristus ini ketika datang, dia akan datang dengan perbuatan ajaib, tanda-tanda mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat. Supaya apa? Supaya orang-orang binasa, supaya orang-orang tersesat, supaya orang tidak lagi menyembah Allah yang sejati. Antikristus nggak mau ada manusia yang menyembah pihak lain. Dia pengen dirinya itu yang hanya disembah. Dan untuk itu dia akan mengadakan tanda-tanda mujizat-mujizat palsu. Seperti itu. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa Markus bilang pembinasa keji. 2 Tesalonika manusia durhaka, istilah antikristus. Dan di Wahyu 13 disebutnya dengan binatang ya, the beast, binatang istilahnya. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, ayat 5, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat, dan kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dalam kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus, dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa bangsa. Nah, di sini kita tahu bahwa antikristus ini adalah binatang, disebut dengan istilah binatang. Apa yang dilakukannya? Pertama, dia sombong, dia menghujat gitu ya. Dia menghujat Allah. Ya. Dan dia dikatakan di ayat 7 apa? Dia berperang melawan orang-orang percaya untuk mengalahkan mereka. Seperti itu. Nah, dari sini ya, di sini Bapak Ibu-ibu coba karakter apa, tindakan apa yang kita bisa simpulkan dari antikristus ini? Dari ayat-ayat tadi. Kalau Ibu-ibu masih ingat, apa karakternya, apa tindakannya yang kita bisa ketahui dari antikristus ini? Apa aja? Coba ya, saya akan cek ya, kita ayatnya yang saya sebutin lagi. Sombong. Yang pertama dia sombong. Terus apa lagi karakternya? Apa karakternya? Allah ya. Menghujat Allah, betul. Menghujat Allah terus apa lagi? Melawan orang-orang kudus. Ya, melawan orang-orang percaya, betul. Coba ya kita
Nah, coba kita lihat dari depan ya. Nah, di 1 Yohanes 2:2 apa karakternya? Pendusta. Dusta. Menyangkal bahwa Yesus adalah juru selamat. Ya, itu karakter dia. Nah, di 1 Yohanes 4 ayat 3 apa karakternya? Tidak mengakui Yesus. Tidak mengakui Yesus telah datang sebagai manusia. Itu karakternya. Terus kalau di sini karakternya apa? Sama. Tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Iya, tidak mengaku. Kalau di Markus 13, apa karakternya? Pembinasa keji. Iya, iya. Dan kedua Tesalonika ini lebih jelas lagi. Apa karakternya? Manusia durhaka. Dia adalah lawan yang meninggikan diri. Meninggikan diri. Ya, dia pengen disebut sebagai Allah. Allah. Dan dia akan mengadakan apa? Rupa-rupa perbuatan. Mujizat. Supaya apa? Ya. Orang harus binasa. Ya, orang percaya bisa tertipu dan akhirnya menyembah dia. Nah, dari sini kita bisa apa ya? Karakternya itu kita bisa simpulkan. Pertama, dia menyangkal Yesus adalah juru selamat. Ya. Jadi dia nggak percaya Yesus itu adalah juru selamat. Yang kedua, dia tidak percaya bahwa Yesus itu adalah manusia gitu ya. Yesus itu dalam konteks ini ya Yesus hanya Allah gitu ya, tapi bukan manusia. Yang selanjutnya, dia apa? Meninggikan diri. Ya, meninggikan diri, dia pengen seperti Allah dan mau disembah seperti Allah. Dia nggak mau ada orang menyembah Yesus, dia nggak mau. Dan dia bisa mengadakan tanda-tanda mujizat supaya orang tersesat. Dia menghujat Allah dan membuat orang lain menghujat Allah. Dan yang terakhir apa? Dia melawan umat Allah yang tidak mau menyembah dia. Nah, ini karakternya. Kita bisa simpulkan ini karakternya, ini tindakannya. Nah, saya mau tanya, kira-kira ibu-ibu, kalau kita tahu karakter-karakter ini, kira-kira nih, kalau kita pengen menerka siapa si antikristus? Siapa ya kira-kira? Sebutkan namanya, sebutkan namanya. Udah kebayang nggak? Udah kebayang nggak? Siapa namanya itu? Siapa dia sebenarnya? Kalau kita di zaman sekarang, siapa dia itu sebenarnya? Banyak. Ibu-ibu udah bisa tahu ya, udah bisa menerka gitu ya. Siapa dia sebenarnya ya? Nih, saya kasih lihat sejarah penafsiran Alkitab ya. Bukan sejarah penafsiran dari gereja gitu ya, ataupun orang Yahudi, orang Kristen. Siapa antikristus? Nah, mereka tuh pertama menyebut antikristus itu pribadi sebagai Antiochus IV Epiphanes. Dia raja abad kedua. Nah, kenapa dia disebut sebagai antikristus? Karena dia menghalang-halangi orang Yahudi itu untuk bisa menyembah, melakukan pembakaran korban di Bait Allah. Dia nggak mau, dia melarang. Ya, dia melarang korban seperti itu. Ada juga Pompei. Nah, ini pemimpin militer politik Romawi seperti itu. Dan dia membuat orang Yahudi itu aktif jatuh dalam dosa dan melakukan kemurtadan. Dan bahkan si Pompei ini, Jenderal Pompei ini masuk ke ruang Maha Kudus di Bait Allah. Itu nggak boleh, yang boleh masuk hanya imam besar ke ruang Maha Kudus. Tapi dia masuk ke situ. Itu kurang ajar itu, menghujat Allah itu. Ada juga penafsirannya Kaisar Caligula. Ini Kaisar Romawi tahun 37 sampai 41. Kenapa? Karena dia menodai Bait Allah. Dan bahkan dia mencoba untuk mendirikan patung di Bait Allah supaya dia bisa disembah. Wah, ini kurang ajar nih ya. Ada juga Kaisar Nero. Dia pengen disembah sebagai Allah dan membuat orang lain itu supaya mendesak untuk menyembah dirinya. Dan dia bahkan menganiaya orang Kristen yang nggak mau menyembah dirinya. Seperti itu. Jadi ini ada orang-orang dari sejarah penafsiran, orang Yahudi, orang Kristen, 4 nama ini akan keluar terus sebagai antikristus. Nah, cuman selain orang pribadi, ada juga penafsiran yang berkata bahwa antikristus ini merupakan kekuatan jahat atau sistem dunia yang menentang Tuhan Yesus dan berusaha membawa orang Kristen untuk berkompromi dengan institusi negara dan budaya, dan masuknya itu melalui pengajaran sesat. Seperti itu. Ya, jadi ibu-ibu tadi, jadi kalau kita sebutin namanya,
ada Antiochus IV Epiphanes, Pompei, Kaisar Caligula, Kaisar Nero, atau Antikristus, ada kekuatan jahat dari sistem dunia yang menentang Yesus Kristus. Nah, jadi seringkali orang ya kalau ngomongin Antikristus itu suka tebak-tebakan nama, si ini. Tapi kalau saya lebih tertarik dari karakternya, tindakannya. Jadi dari karakternya, dari tindakannya kita bisa tahu ini siapa sebenarnya. Dan sebenarnya kita bisa ketahui juga ya Antikristus itu tidak harus satu nama, bisa banyak nama. Dia sudah datang, telah datang, dan akan datang. Seperti itu. Memang mungkin di pihak di masa depan akan ada satu pribadi yang tanda kutip yang akan membuat misalnya gitu ya dunia untuk menyembah dia. Tapi sebenarnya ya Antikristus ya udah ada, telah ada, dan akan ada. Dan itu yang pengen saya tekanin. Dan sekali lagi yang pengen saya tekanin adalah karakternya. Daripada kita main tebak-tebakan siapa, apakah Nero Antikristus, tapi dia udah nggak ada, udah mati. Dia kan abad pertama matinya. Apakah Antikristus akan ada? Ya akan ada. Siapa dia? Nah, kita harus perhatikan dari karakternya. Karakternya dia menyangkal Yesus. Dia tidak mengaku Yesus datang ke dunia sebagai manusia. Dia ingin meninggikan Allah. Dia meninggikan dirinya itu seperti Allah. Jadi Antikristus itu meninggikan dirinya seperti Allah dan mau disembah sebagai Allah. Mengadakan mujizat palsu supaya orang tersesat. Dia menghujat Allah dan membuat orang lain menghujat Allah. Dan dia melawan umat Allah yang tidak mau menyembah dia. Seperti itu. Nah, kalau saya paparkan, ibu-ibu takut nggak kalau ada Antikristus nanti? Takut nggak? Takut nggak? Takut. Takut Kenapa juga takut? sih. Ya. Kenapa takut? Dianiaya takut lah. Betul, karena Antikristus, contoh kayak Nero, dia pada zaman abad ke-1, dia menganiaya umat Kristen. Kenapa? Karena umat Kristen nggak mau menyembah dia. Dianiaya. Jadi siapapun yang tidak mau menyembah dia akan dianiaya. Dan sekali lagi dia melawan umat Allah yang nggak mau menyembah dia. Jadi sebenarnya kalau ngomongin Antikristus di satu sisi sebenarnya membicarakan sesuatu yang menakutkan sebenarnya. Kenapa? Ini pribadi, ini pihak ini ya, ini pihak bisa institusi, bisa pribadi juga adalah pribadi yang menentang Yesus Kristus. Dia ini menentang Yesus Kristus loh. Dan bukan hanya menentang, dia minta kita itu nggak nyembah Yesus Kristus. Dia nggak mau kita menyembah Yesus Kristus. Kalau kita nyembah Yesus Kristus, kita akan dianiaya. Jadi ini pribadi yang menakutkan sebenarnya. Dan karena itu, karena menakutkan, saya berharap ketika saya memaparkan ini, kita disiapkan hati kita sebenarnya. Akan hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan. Seperti itu. Nah, namun sebelum ngomongin yang takut-takutan, puji Tuhan. Kenapa puji Tuhan? Karena Alkitab udah berbicara tentang apa yang akan terjadi dengan Antikristus. Ya. Dari sini, contoh kita lihat ya, misalnya di 2 Tesalonika 2 ayat 8. Saya minta salah satu dari ibu membacakannya, silakan. Teks ini. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa mungkin ini pribadi yang menakutkan, tapi kita di sisi lain firman Tuhan berkata, tenang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus akan membunuhnya. Kalau dia muncul, Tuhan Yesus akan membunuhnya. Coba baca lagi di Wahyu 19, silakan ada ibu-ibu yang lain bisa membacakannya. Silakan, ibu-ibu bisa baca Wahyu 19 ini, silakan. Kemudian saya melihat binatang itu dan raja-raja dengan terang mereka untuk bertempur melawan dia yang menunggang dan angkatan perangnya. Maka binatang itu tertangkap bersama-sama dengan nabi palsu yang sudah membuat keajaiban di depan binatang itu.
Lalu binatang itu dan nabi palsu itu dibuang hidup-hidup ke dalam lautan api yang bernyala-nyala dengan belerang. Nah, dari sini kita, firman Tuhan berkata bahwa tenang, ya antikristus telah datang, akan datang, dan bisa datang. Tenang. Meskipun dia terlihat berkuasa, meskipun dia terlihat akan melawan umat Allah, menganiaya umat Allah, meskipun dia terlihat punya kuasa, bisa mengadakan mujizat, tenang. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus yang lebih berkuasa. Ketika 2 ayat 8 berkata, Tuhan Yesus akan membunuhnya. Wahyu 19 berkata, binatang itu dan nabi palsu dibuang hidup-hidup ke lautan api. Artinya apa? Dihakimi. Dihakimi oleh siapa? Binatang apa? Dihakimi oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Di sini kita dikatakan bahwa Tuhan Yesus punya kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan antikristus itu. Jadi kita sekarang ketika kita harus menghadapi, kita menghadapi dengan keberanian bahwa ada Tuhan Yesus yang lebih berkuasa. Kita nggak perlu takut ada Tuhan Yesus yang lebih berkuasa. Menurut saya pikir sikap kita terhadap kebenaran kita adalah satu, kita harus memahami bahwa sudah ada, sedang ada, dan akan terus ada pihak-pihak yang menjadi musuh. Kita perlu paham itu. Dan kita belajar lebih dalam lagi mengenai iman Kristen untuk dapat membedakan pengajaran sesat. Karena salah satu poin pengajaran dari antikristus adalah dia menyangkal bahwa Yesus adalah juru selamat dan Yesus datang ke dunia sebagai manusia. Kita perlu belajar lagi iman Kristen supaya kita bisa tahu mana pengajaran sesat. Dan sekali lagi kita harus bersiap-siap. Kita suatu saat nanti kita diperhadapkan kepada pilihan. Apakah kita mau tetap setia atau tidak kepada Kristus. Baik. Kita perlu siap-siap. Suatu saat nanti kita harus diperhadapkan. Mau setia kepada Kristus atau enggak? Kalau setia, menerima penganiayaan, menerima penindasan. Kalau nggak mau ditindas, nggak mau dianiaya, kita nggak percaya lagi sama Tuhan Yesus. Kita perlu siap-siap ya. Kita perlu siap-siap. Dan Ibu ada saat dan kita tetap setia meski harus melalui penderitaan. Ibu ada Roma 8 ayat 17-18 yang bunyinya saya pikir sangat menenangkan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama. Itu jika kita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saya berharap saya kasih pendahuluan di sini, kita bisa terus memiliki kekuatan. Ada Tuhan, kita nggak perlu takut, tetap maju, meskipun kita tahu ada banyak orang yang Oke, itu pemaparan saya tentang Antikristus. Pertama, lagi saya mengingatkan dua hal. Pertama, kita perlu tahu karakternya dia itu seperti apa. Karakternya bisa diulangi lagi. Pendusta, apalagi menghujat Allah, ingin disembah sebagai Allah, melawan umat Allah yang tidak mau menyembah Dia, dan dia meninggikan Dia. Itu karakternya. Kita harus tahu itu. Kalau kita tahu karakternya, kita sebenarnya udah bisa menekan-nekan. Zaman sekarang siapa antikristus? Banyak anti-Kristus, banyak musuh-musuh Kristus. Kita udah tahu. Dan yang kedua, kita perlu tenang. Kenapa? Karena suatu saat nanti, kalau dia muncul, dan kalau dia masih ada Tuhan Yesus yang masih ada Tuhan Yesus yang berkuasa. Tuhan Yesus akan membunuhnya dan akan menghukumnya. Oke, saya pikir itu aja dua hal yang saya sampaikan Ibu pembinaan hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Ibu bisa bertanya. Nah, tadi Bu Eli nanya tentang tanda. Ya. Pertanyaannya silakan bisa diulang lagi, Bu Eli. Setelah saya menyimak video Pak Alex gitu, untuk yang antikristus itu kan memiliki tanda
tanda yang saya ingat sih ada dua, yang satu ada tanda di keningnya. Terusnya tuh apakah untuk anak Tuhan gitu yang percaya pada Yesus, di dalam Alkitab itu ada tanda juga gitu bahwa anak Tuhan itu memiliki tanda di dalam Alkitab gitu. Tapi yang dilihat secara yang dilihat gitu. Ya, kita ngomongin soal tanda ya. Kita akan coba share screen ya. Soal tanda ya. Nah, tanda. Nah, kalau kita ngomongin tanda, tanda itu kenapa muncul pertanyaan soal tanda? Karena ada di Wahyu 13, 16-17 dikatakan. Dan dia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Nah, Ibu, saya pengen kasih tahu, kita ini kalau menafsirkan Wahyu gitu ya, butuh perjuangan yang lebih besar, karena ini kita banyak ngomongin soal akhir zaman, jadi kita kudu harus perjuangan besar. Nah, saya akan jelaskan. Pertama, tanda binatang ini maksudnya apa sih? Pertama, kita kudu paham bahwa ketika Yohanes menulis gitu ya, ketika Yohanes menulis kitab Wahyu, tentu saja dia itu pengen pembacanya itu memahami apa yang dia maksudkan. Jadi kita perlu memahami arti kata tanda itu menurut konteks kata pertama pembacanya. Kita kudu memahami itu. Dan tanda itu sebenarnya pada saat itu merupakan suatu hal yang biasa. Jadi kalau ada misalnya budak atau binatang itu suka kasih tanda sebagai lambang kepemilikan. Jadi tanda itu adalah sebagai lambang kepemilikan. Jadi itu adalah hal yang biasa. Nah, ada kebiasaan saat itu juga, contohnya, bahwa kalau kita pengen masuk suatu pasar gitu ya, kita itu harus terlebih dahulu membuat pengorbanan dan membuat tanda di tinta dengan tindak di tangan atau dahi. Jadi kita punya alasan bahwa ketika pembaca kitab Wahyu ini membaca, dia tahu, oh, yang Yohanes maksudkan ini adalah tanda seperti ini, tanda kepemilikan. Jadi tanda pada dahi tangan itu adalah menjadi simbol tanda kepemilikan dan juga menjadi simbol kontrol sosial. Jadi kalau kita begini, anak siapa masuk ke Dufan, kan suka dicap ya kita ya, suka dicap kan? Ya. Itu sebagai tanda apa, Cap? Free. Udah dibayar, udah kita bayar. Udah bayar. Kita ini sah, kita ini pengunjung sah. Jadi kalau besok-besok kita ngelihat ada orang masuk Dufan, cuma dia nggak punya tanda, artinya apa? Dia penyusup, dia bukan pengunjung sah, atau apa? Dia pegawai kan bisa ditanda ini gitu ya. Nah, jadi kita bisa mengetahui bahwa konsep tanda ini adalah menjadi suatu bentuk pengendalian. Jadi kalau kita masuk ke situ berarti kita adalah sah. Sekali lagi, pada saat itu banyak sekali kultus kekaisaran, banyak sekali penyembahan kepada kekaisaran. Dan kalau orang dia udah menyembah, dia kasih tanda, oh berarti kamu masuk bagian saya gitu ya. Dan kalau kita menolak, dan bisa dianggap, oh kamu mah bukan bagian saya. Kalau kita masuk bukan cap, oh kamu sah, pengunjung sah. Kalau kamu bukan, oh kamu bukan bagian dari saya. Nah, jadi saya lebih tertarik mengartikan konteks kita zaman sekarang, tanda itu menjadi suatu bentuk kontrol sosial. Bagaimana kalau seseorang punya tanda itu, maka ya dia itu adalah pihaknya si antikristus. Dia pihaknya antikristus. Karena dia punya pegang seperti itu. Jadi itu adalah kontrol sosial. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan ya, tanda ini pun, binatang ini tidak hanya dimiliki oleh penganut atau pemeluk orang antikristus. Sebenarnya enggak loh. Di dalam kitab Wahyu, contoh di Wahyu 7 ayat 2, diomongin juga bahwa orang percaya pun punya tanda atau diberi materai. Contoh ya. Jadi di Wahyu 20 misalnya ayat 4 dikatakan, para pengikut orang percaya itu ya digambarkan sebagai orang yang, atau lebih baik saya baca kitabnya aja daripada salah gitu ya. Contoh ya, di Wahyu
7 ayat 2. Di Wahyu 7 ayat 2 dikatakan gitu ya. Dan aku melihat seorang, Wahyu 7 ayat 2, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada 4 malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Ayat 4, Wahyu 7 ayat 4, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa masalah tanda itu juga dikenakan juga kepada orang percaya. Cuman orang percaya itu tandanya apa? Dari Allah. Di Wahyu 7 ayat 4 dikatakan, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan, yang diberi tanda. Jumlahnya segini, yang melambangkan kumpulan orang percaya yang ada di seluruh dunia dan di seluruh zaman. Jadi kita bisa memahami orang percaya itu sebenarnya punya tanda. Karena sudah dimeteraikan. Jadi si binatang punya tanda, kita pun punya tanda. Dan tanda dari binatang ini dia meniru tanda materai yang telah dimiliki oleh umat Allah. Seperti itu. Jadi orang percaya itu dikasih tanda bahwa kita ini adalah umat Allah. Pak Alex, tadi ayatnya berapa ya? Wahyu 7 ayat 4. Oh iya. Wahyu 7 ayat 4. Iya. Nah, dari sini pertanyaan dari Bu Erli, orang percaya punya tanda, ya punya tanda, dan dikasih tanda, dan ada materainya di situ. Pertanyaannya apakah fisik apa enggak? Tentu saja saya agak ragu kalau itu adalah secara fisik. Tanda kita orang percaya, tandanya ya rohani, apa? Yesus Kristus ada di dalam hati kita. Dan Roh Kudus adalah materai. Yang memateraikan kita itu di Efesus 1 dikatakan Roh Kudus adalah materai. Jadi kita pun sebagai orang percaya punya tanda sebenarnya. Jadi karena kita tidak lagi hidup dalam konteks abad pertama, saya pengen kita lebih fokus bahwa tanda di dahi, di tangan ini melambangkan bentuk kepemilikan. Jadi kamu ini belong to siapa? Kalau kita orang menikah, yang punya cincin kawin, ada cincin kawin, ibu-ibu masih pegang cincin kawin? Di tangannya masih ada? Ada. Ya, masih ada. Di cincin kawin itu ada nama siapa? Berdua. Mantan pacar. Nama suami, artinya apa? Saya ini milik suami. Nah, jadi cincin itu menjadi satu tanda seperti itu. Jadi jangan terlalu posesif melihatnya. Tanda ini adalah bentuk kontrol sosial, bentuk kepemilikan, dan kita pun orang percaya punya kok materai seperti itu. Ya, materainya kita orang percaya ya secara rohani Yesus Kristus hidup di dalam diri kita. Demikian. Silakan ada kemudian menjawab Bu Erli pertanyaannya. Iya. Menjawab. Ada lagi pertanyaan ibu-ibu yang lain? Bingung atau enggak nih? Yang saya takutin bingung nggak ngerti. Bu Karina pasti mengerti, ya kan? Sekali lagi kalau nggak ngerti, pokoknya ingat aja 2 hal yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, kita kudu memahami karakter dari antikristus itu siapa. Karakternya dia menghujat Allah. Ya, dia mengadakan tipu muslihat. Dan dia pengen dirinya disembah sebagai Allah. Dan dia akan melawan umat Allah. Seperti itu. Itu karakter dia. Kita kudu tahu. Yang kedua, kita jangan takut karena Tuhan Yesus lebih berkuasa. Tuhan Yesus akan membunuhnya dan akan menghukumnya. Itu aja yang pengen saya tekankan di sini. Ada pertanyaan yang lagi? Silakan. Nah, ibu-ibu, kalau kita misalnya besok-besok nih, yang mudah-mudahan jangan ya, ada orang ngedatengin rumah Bu Lina Andra. Bu Lina Andra, tok 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 tok. Bu Lina Andra itu orang apa sih? Yang agamanya apa? Jawabnya? Bu Lina Andra, saat ini Bu Lina nggak boleh jadi orang Kristen lagi. Nggak boleh. Kalau Bu Lina Andra masih menyembah Yesus, maka akan dihukum. Ini rumah akan dibakar. Nggak boleh kemana-mana lagi, akan ditangkap, dihukum.
Apakah Bu Lina Anda siap? Barengan sama semua orang nggak siap. Pas sendiri Bakar balik. Iya benar juga. Oh, kalau tapi ini kan dia ngedatanginnya ke rumah Bu Lina kan nggak ngedatangin Pak Baton, masih belum tuh dia tuh. kan tetangga. Hah? Tetangga. Oh, tetangga. Ya, saya ingin memberi kita pemahaman bahwa ya kita kudu siap sedia sih bagi orang Kristen. Kalau besok suatu saat nanti akan ada musuh-musuh Kristus. Nah, kita kudu siap-siap. Ya, saya kalau ditanya saya nggak berani ngomong. Apakah Pak Alek akan tetap setia? Saya nggak berani ngomong. Cuma saya tahu yang harus saya katakan apa. Saya nggak akan mengumbar. Iya, saya pasti ini nggak. Saya nggak akan mengumbar itu. Cuma saya tahu apa yang harus saya katakan. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan lain? Silakan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan bertanya. Saya waktu itu bilang. Nah, ada kalau kita ngomongin soal antikristus itu biasanya orang itu akan ngomongin soal ini, keberadaan bait Allah ketiga. Pernah dengar? Wah, sebelum Tuhan Yesus datang akan ada pembangunan bait Allah ketiga. Ya, akan ada kedatangan bait Allah ketiga. Jadi bait Allah ketiga akan dibangun. Pertanyaan saya, emang selama ini bait Allah ada berapa ya di Yerusalem? Ada berapa, ayo? Ada? Selama ini ada berapa? Ada dua sebenarnya. Yang pertama itu bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Cuma dihancurkan oleh Babel pada tahun 587. Jadi yang di bait Salomo, pada zaman Salomo itu dihancurin. Yang kedua, dibangun lagi bait Allah di Yerusalem, dibangun lagi setelah bangsa Israel dari Babel, terus dia pulang, dan dia bangun lagi. Panjang tuh ya, pada zaman Zerubabel sampai Herodes pertama, dibangun lagi. Nah, bait Allah kedua inilah yang dilihat oleh Yesus, ya yang ada pada zaman Yesus. Cuman bait Allah ini hancur pada tahun 70, ya dihancurin. Sampai sekarang ya tetap nggak ada. Dan ada yang berkata bahwa sebelum Yesus Kristus datang harus ada bait Allah ketiga dibangun. Seperti itu. Ya. Nah, saya berkata bahwa sebenarnya tidak ada kepentingannya bait Allah ketiga itu harus dibangun sebenarnya. Ya. Kenapa tidak ada kepentingannya? Karena sebenarnya ketika bait Allah itu pertama hendak dihancurkan, Allah itu di Yehezkiel 10 itu sudah meninggalkan baitnya Yerusalem. Yehezkiel 10 berkata bahwa Allah itu sudah meninggalkan Yerusalem, sudah meninggalkan umat Israel sebelum bait Allah pertama dihancurkan. Dan ketika dihancurkan dan ketika orang Israel bangun lagi bait Allah kedua, Allah nggak balik lagi ke sana, nggak tinggal lagi di bait Allah di Yerusalem. Nah, kita kudu paham bahwa bagi orang Israel kalau ditanya Allah tinggalnya di mana, mereka akan jawab ya Allah itu tinggalnya di mana, ya di bait Allah. Bait Allah di mana? Bait Allah di Yerusalem. Jadi bait Allah Yerusalem adalah tempat tinggal Allah. Tapi kita tahu sebelum bait Allah pertama hancur, Allah pergi dan Allah nggak balik lagi ke sana. Allah nggak kembali lagi. Jadi saya tidak melihat ada kepentingannya bait Allah ketiga harus dibangun. Dan kalau kita perhatikan bahwa firman Tuhan itu semua berkata bahwa kita ini orang percaya adalah bait Allah. Kita ini adalah bait Allah. Gereja itu adalah bait Allah. Ya. Kita ini adalah bait Allah. Dan bahkan Yesus berkata gitu ya, kalau kita perhatikan di Yohanes 4 ayat 23 dikatakan, tetapi saatnya akan datang, sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Seperti itu. Di ayat 21 Yesus berkata, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung itu, bukan juga di Yerusalem. Jadi kalau ada yang berkata bait Allah ketiga harus dibangun, saya tidak melihat ada kepentingan kenapa harus dibangun. Orang percaya adalah bait Allah, dan bahkan Yesus berkata bahwa kita akan menyembah Allah bukan di gunung ini atau di Yerusalem, dan kita akan menyembah Allah, dan Allah itu adalah roh, seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan bisa ngasih pemahaman kepada kita. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan lain lagi? Alek, Ya, silakan. benar kan kalau antikris itu dicapnya 666?
Nah sekali lagi, ya ini pertanyaan yang menarik. Pertanyaan yang menarik. 666 ya. Kalau kita lihat di Wahyu 13 ayat 18, coba saya share screen lagi. Oh, saya di atas. Nah ini. Nah jadi kenapa sih ada angka 666 keluar gitu ya? Nah itu ada di Wahyu 13 ayat 18. Dikatakan yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Ya. Jadi 666 adalah angka yang merujuk nama orang yang adalah binatang atau antikristus. Seperti itu. Nah sekali lagi, angka ini menunjukkan secara simbolis karakter dari binatang tersebut. Nah sekali lagi kita kudu paham bahwa ketika Yohanes menulis, dia pengen itu pembaca itu memahami 66 ini siapa sebenarnya. Ya, kita kudu paham. Jadi 66 ini bukan sesuatu angka yang sangat-sangat susah diketahui gitu ya. Ini emang angka simbol, angka rahasia, cuma dapat diketahui oleh pembaca awalnya. Seperti itu. Nah, sebenarnya identifikasi seseorang pada angka itu adalah hal yang biasa. Karena pada zaman kuno itu, seseorang itu bisa diwakili huruf alfabetnya, Ibrani, Yunani, atau lain gitu ya. Dan perwakilan nama pribadi sebagai angka itu disebut dengan gematria. Nah, kelihatannya ya banyak penafsir setuju bahwa Yohanes ini, Wahyu ini ditulis, Yohanes ini 66 merujuk kepada Nero. Kenapa menunjuk kepada Nero? Karena kalau dihitung-hitung, Nero itu, di sini saya ada share screen-nya. Jadi, pada saat itu kalau kita pengen ngitung huruf, itu bisa di-convert ke angka. Contoh, A jadi 1, B jadi 2, C jadi 3, D jadi 4. Nah, mereka itu punya alfabet juga. Ini di sebelah kiri ini alfabet Ibrani gitu ya. N harganya 50 gitu ya. R 200, O 6, N 50, V 100, S 60, R 200. Jadi ada orang itu ngitung gitu ya. 66 ini semua kode. Kode apa? Kode angka. Angka siapa? Angka Kaisar Nero. Seperti itu. Dan sedangkan Yesus itu kalau dihitung itu angkanya Yesus gitu ya. Yesus gitu 888. Jadi kalau Nero itu 6 gitu ya. 666 Neron gitu ya. Enro. Jadi bahasa Yunaninya seperti itu. Jadi 66 ini merujuk kepada angka yang merujuk kepada Nero. Banyak penafsir berkata demikian. Dan merujuknya kepada antikristus. Seperti itu. Terus pertanyaan Bu Lina, Anda apa? Pertanyaannya. Besok akan dicap dengan angka itu. Nah pertanyaan apakah besok-besok kalau datang misalnya kita akan dicap dengan 66? Sekali lagi, saya sih nggak terlalu puyeng gitu ya dengan angka 66 atau dengan cap, karena saya lebih fokus tanda lidah itu lebih simbol kepemilikan. Seperti itu. Dan kita pun sebagai orang percaya punya simbol kepemilikan, ada materai, yaitu apa? Roh Kudus. Jadi sekali lagi jangan terlalu fokus angka 666. Jadi 66 ini hanya suatu simbol dari ketidaksempurnaan, simbol dari Nero, ya, seperti itu, simbol pihak antikristus yang ingin meninggikan dirinya sebagai Allah, simbol orang yang melawan umat Allah, seperti itu. Jadi jangan terlalu dipuyengin. Yang kita lebih puyengin adalah ke antikristusnya, ke tindakannya, ke karakternya. Itu yang harus kita lebih fokus di situ, seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup. Senang sekali kita ada pembinaan. Sekali lagi 2 hal yang saya fokuskan, ibu-ibu kudu ingat, ketika kita belajar antikristus, kita harus tahu karakternya, tindakannya itu apa. Ya, apa yang dia lakukan kepada orang Kristen, kepada umat percaya. Dia akan mengajarin ajaran sesat, gitu ya, melawan umat Allah.
dia bisa menyengsarakan umat Allah, yang kalau kita nggak mau nyembah dia, kita bisa. Namun sekali lagi kita tetap harus percaya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus lebih berkuasa. Tuhan Yesus akan membunuhnya, akan menghancurkannya. Dan kayaknya kita bisa terus beriman. Saya berharap pemahaman kita tentang antikristus bisa diaplikasikan kepada kehidupan sehari-hari, bahwa kita tetap harus belajar untuk setia kepada Kristus. Seringkali kita hanya fokus pada antikristus yang mungkin jauh ada di sana, tapi sebenarnya antikristus itu ada kok udah dekat kita. Handphone bisa jadi antikristus, betul tidak? Bisa, yang menjauhkan kita dari Allah. Handphone bisa. Kadang pemikiran-pemikiran kita pun bisa jadi antikristus. Banyak hal yang bisa menjadi musuh Kristus. Dan kita kudu berhati-hati pada hal itu. Ya, daripada sibuk 666 ngomongin tanda di dahi atau tangan, yuk kita lihat kehidupan kita sehari-hari. Antikristus pun bisa ada dalam kehidupan sehari-hari. Dia bisa muncul lewat handphone yang kita nggak bisa lepaskan, atau lewat YouTube atau apa, itu semua itu pun bisa. Ya, mudah-mudahan kita bisa terus dikuatkan. Kedua, Yesus, kami mengucap syukur kami telah belajar pemahaman tentang antikristus. Sehingga Tuhan pimpin kami bisa terus setia, kepada Engkau, kami bisa mengetahui karakter tindakan antikristus, supaya kami bisa mengantisipasi hal-hal yang mungkin bisa terjadi di masa depan. Pimpin kami ya Tuhan, untuk kami bisa terus setia kepada Engkau, ketika hal-hal susah datang, penderitaan datang, kami bisa tetap setia. Ketika saat-saat ini, pandemi ini pun bisa membuat kami jauh daripada Engkau. Iman kami bisa berkurang ketika kami di masa pandemi ini. Kami mohon Tuhan kuatkan kami. Tuhan kuatkan kami untuk kami bisa terus bersandar kepada Engkau. Masa-masa pandemi kami bisa terus setia kepada Engkau. Kami tidak jauh daripada Engkau. Kuatkan kami Tuhan Yesus Kristus. Misalkan pemahaman ini kayaknya bisa terus bertumbuh dan berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Guru Injil Ale yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah membuat kita, iman kita semuanya dapat tetap setia. Hari-hari ke depan kita boleh lebih cinta akan Tuhan Yesus. Kita akan menaikkan pujian respon, yaitu aku percaya. Kita akan menyanyikan 1 kali. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup menjawab seluruh kehidupanku. Percaya Tuhanku aja, Kau Tuhan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan memberkati. Selanjutnya pembacaan warta oleh Ibu Erli. Ya. Terima kasih Bu Lina Saki. Ya. Selamat sore semuanya, wanita GPB. Selamat sore. Mana suaranya? Komisi Wanita. Oke. Baik. Luar biasa. Luar biasa. Aku
lihat emak senyum doang. Iya deh, saya ajak relax dulu semua ya. Saya ajak relax 5 menit dengan jari tangan kiri di jari tangan kanan. Coba jarinya mana ke atas sih. Saya dari Jepang nih belajar. Belajar refleksi. Ibu-ibu katanya jari-jari kita ini, jari jempol itu mempunyai rasa cemas. Terus jari telunjuk itu mempunyai efek rasa takut. Nah, jari tengah ini, rasa amarah ini ada di jari tengah nih. Nah, kalau rasa sedih ada di jari manis. Kalau rasa tidak percaya diri ada di jari kelingking. Nah, kalau ibu-ibu salah satunya ada yang membuat stres ataupun moodnya tidak nyaman gitu, caranya gampang katanya. Untuk menggenggam jarinya aja. Coba kita genggam bersama ya, mulai dari jempol. Katanya refleksi ini berjalan ketika ibu-ibu merasakan denyutnya. Coba rasakan denyutnya sendiri. Udah terasa nggak, Ibu? Udah terasa belum? Rasa apanya? Ada denyutannya itu berarti aliran darahnya membantu mengatasi rasa cemasnya itu. Ini tuh sama dengan pijat refleksi. Nah, lakukan di setiap jarinya itu 1 menit. Jari jempol, kerasa nggak denyutnya? Sampai ibu-ibu merasakan denyutan darahnya itu loh. Kerasa nggak? Yang dipencet telapak bantalannya atau kukunya? Jempolnya aja biasa, satu jari seperti ini. Kalau saya sih kerasa. Nah, ganti jari telunjuk. Denyut gitu. Nah itu bekerjanya seperti itu. Nah, itu bekerjanya seperti itu. Nah, itu tuh membantu mengurangi yang ibu-ibu rasakan gitu. Jadi kalau ibu-ibu mengalami, aduh saya lagi marah-marah nih, katanya pencetnya, genggamnya itu jari tengah. Nah, itu ibu-ibu. Nah, jari manis. Sampai ibu-ibu merasakan aliran darahnya gitu loh. Mak bisa rasakan nggak, Mak? Bu Ami? Nah, ini tuh sama dengan pijat refleksi. Nah, ibu-ibu bisa melakukannya bergantian, jari kanan juga sama gitu. Pijat satu-satu kalau ibu-ibu sedang merasakan moodnya kurang nyaman gitu, ibu-ibu berusaha rileks ya cukup seperti ini gitu. Ya kalau tidak tertangani tetap datang ke ahlinya ya Bu-ibu. Tapi ya kemarin saya coba-coba ya cukup berhasil, ya cukup nyaman lah. Setelah itu digini-gini ya kita memberi relaksasi sejenak gitu ke jari tangan kita. Ya, sekarang kita akan menyimak wartanya. Sebentar, saya share screen dulu. Iya. Oh, ya. Iya. Ya, Komisi Wanita mengucapkan terima kasih kepada semua ibu yang sudah ada di Zoom PKW ini. Mengucapkan terima kasih kepada Alex yang sudah pelayanan firman Tuhan, juga teman-teman yang pelayanan hari ini, juga kepada teman-teman yang mempersiapkan PKW ini. Ya. Lalu, nah ini ada undangan nyanyi bersama untuk GBT. Anaknya siapa ini ya? Nangis ini. Nyanyi bersama. Nah, sebentar Bu Eri, suaranya kayak kurang kedengeran ya. Saya mute dulu semuanya ya. Enggak, ini ada ini yang menggonggong. Dogi saya sedang menggonggong karena ada kalelawar. Oh iya. Iya. Berarti saya mute aja Bu Eri biar unmute sendiri ya. Iya Bu Iren. Oke.
Bu Erli di unmute sendiri, coba Bu Erli. Nah, gitu ya. Iya. Jadi tadi yang relaksasinya nggak jelas suaranya gitu ya? Putus-putus dikit. Oh gitu. Iya deh. Ibu, maksudnya tadi mengajak relaksasi supaya ibu-ibu tuh ini tangannya bisa digenggam gini gitu loh. Ya, ya kita langsung aja ke undangan nyanyi bersama. Untuk undangan nyanyi untuk KU momen Natal akan ada kolaps pujian dari KW untuk momen Natal Desember. Ditunggu ya ibu-ibu kabar selanjutnya karena masih dalam persiapan. Tapi diharapkan semua bisa oke saat dikonfirm untuk partisipasinya. Nah, selanjutnya ada KW Desember. Nah, KW Desember ini akan diadakan di Jumat kedua yaitu tanggal 11 Desember. Selain persekutuan biasa secara online, ada sisipan acara Salam Natal dan Kegiatanku. Ya, maksudnya adalah untuk acara ini ibu-ibu dapat mengirimkan satu fotonya saat kegiatan biasa sehari-harinya disertai ucapan Salam Natal. Nah, contohnya seperti ini. Ini Bu Yanti saat masak, sehari-harinya katanya tiap hari ke pasar nganterin suami bekalnya. Tapi Bu Yanti juga ya ini tuh disisipkan ucapan Natalnya gitu. Selalu apa nih Bu Yanti ya? Nah, jadi ya salah satunya ini seperti Bu Yanti fotonya, lalu Bu Airin juga. Bu Airin sangat simpel, cukup dengan Merry Christmas, lalu bisa juga animasi salju turun seperti itu. Nah, ini juga ada nih. Wah, ini karena temanya itu Salam Natal dan Kegiatanku, ya kegiatan sehari-hari ya ini seperti ini. Bu Lina Sari di bengkelnya setiap hari, ya emang kegiatannya begini. Nah, saya juga sama seperti ini, gitu. Jadi ibu-ibu bisa membuat dengan aplikasi sendiri, ataupun kalau tidak bisa dengan aplikasi sendiri tulisannya itu, ibu-ibu cukup dengan kertas seperti contoh yang Bu Yanti tadi, gitu. Ya, ibu-ibu. Nanti akan dikabari kembali dan boleh dikirimnya ke pengurus, waktu pengumpulannya sebelum tanggal 4 juga boleh, tapi waktu pengumpulannya tanggal 4 sampai tanggal 8. Ya. Diharapkan semuanya dapat berpartisipasi, ditunggu fotonya, gitu. Ya, oke, seperti itu. Boleh di-unmute Bu Airin biar kalau ada bisa bertanya. Oh, kalau unmute kudu dari masing-masing, Bu. Oh iya, ya seperti itu ya ibu-ibu ya. Udah cukup jelas. Siap. Nanti akan dikonfirm. Oke, silahkan untuk di-unmute jika ada yang mau bertanya ataupun apa, atau kurang jelas. Wartanya sih udah cukup selesai seperti itu. Iya, Bu Lina Sari. Oke, ya. Selanjutnya doa penutup yang dipimpin oleh Ibu Iren. Silakan. Ibu-ibu ada pokok doa khusus nggak dari ibu-ibu? Misalnya 1-2 topik doa yang mau kita doain sama-sama, boleh di-sharingin. Misalnya ada hal yang sedang kita doain. Kalau nggak ada kita doa sama-sama ya. Untuk itu deh Bu Iren, ya? Saya ada deh satu, tolong didoakan. Apa tuh? Sepupu saya ya, sedang tersandung masalah. Nggak tahu bagaimana masalahnya gitu ya. Memang cacat gitu ya, tapi bisa terjerumus ke urusan ganja gitu. Ya sebelumnya tuh menjual pulsa HP gitu. Ya biasa nongkrong-nongkrong malam. Emang cacat sih, kakinya nggak bisa jalan gitu. Tapi nggak tahu kenapa bisa tersandung masalah ini gitu. Saya mohon didoakan ya ibu-ibu. Namanya siapa Bu? Andres ya. Iya, kita mau doa sama-sama, kita mau
mohon pertolongan Tuhan ya. Mari kita sama-sama berdoa. Ibu-ibu, sebelum saya tutup dalam doa, mari kita sama-sama mau berdoa buat tadi sepupunya Bu Lina Sari, buat adiknya Bu Liu Ying dalam proses pemulihan. Juga kita mau sama-sama berdoa untuk sesama rekan ibu-ibu di Komisi Wanita yang bersama-sama bersekutu dengan kita hari ini. Mari kita mau sama-sama berdoa untuk pokok doa khusus mereka, juga untuk setiap pergumulan iman, percaya, kiranya Tuhan yang akan menolong. Buat Bu Ami juga bersama dengan Ibu Lina Andra yang sebentar lagi mau mantu, Tuhan yang akan tolong dalam proses segala persiapan. Tuhan tolong anak-anak Bu Ami, Bu Lina bersama dengan calon mantu, keluarga besan, semua Tuhan tolong ya. Mari kita mau sama-sama berdoa, buka suara untuk saudara-saudara kita. Yesus, hari ini aku berdoa seperti Bu Lina Sari dan proses pergumulan masalah dengan ganja. Tuhan boleh membuka hatinya dan akan tolong seperti Bu Lina Sari juga buat Bu Lina dan keluar. Tuhan yang akan tolong di proses masa penyembuhan segala baca tolong doa kami Ibu Lina Andra yang mau mampu, Tuhan yang akan tolong Rio bersama Regina, Miskia bersama dengan Vivi. Mereka juga boleh mempersiapkan diri mereka untuk satu kali akan mereka jalan tolong sebagai mama, sebagai orang tua bersama dengan Tuhan yang akan tolong menyertai segala persiapan. Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan bagi setiap hidup ibu-ibu semua. Menjadi seorang ibu, menjadi seorang mama, menjadi seorang istri, menjadi seorang perempuan, ada banyak aktivitas yang harus kami jalani, selesaikan setiap harinya. Bahkan ada pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan setiap kami. Di tengah usia kami yang semakin terus bertambah, keadaan kami tidak sama seperti dulu lagi. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk semua ibu-ibu yang bersama dengan kami dalam persekutuan sore hari ini. Kiranya Tuhan terus memberikan sukacita di tengah segala keadaan yang kadang baik, kadang tidak baik. Tuhan juga menganugerahi semua ibu-ibu dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Damai yang tidak sama dengan yang dunia berikan. Damai yang tetap ada walaupun keadaan tidak menyenangkan. Kiranya damai sejahtera, sukacita itu boleh terus menjadi bagian hidup sehari-hari dari ibu-ibu semua. Kiranya Tuhan juga menganugerahkan kasih buat ibu-ibu, supaya dengan kasih yang daripada Tuhan, semua ibu-ibu yang hadir boleh memberikan kasih yang sama kepada pasangan, kepada anak-anak, kepada cucu yang Tuhan sudah anugerahkan bagi setiap ibu-ibu. Terima kasih ya Tuhan, di tengah segala pergumulan, di tengah masa pandemi ini, Tuhan yang akan terus menjaga iman percaya kami, tetap setia kepada Tuhan. Tuhan, hari ini juga hamba-Mu berdoa khusus untuk ibu-ibu yang bergumul dengan para suami yang belum percaya kepada Tuhan. Kami mohon kuasa Tuhan akan mengetuk hati setiap mereka untuk mereka boleh percaya kepada Tuhan melalui setiap teladan yang diberikan oleh ibu-ibu di rumah masing-masing. Buat anak-anak kami, buat cucu kami yang sekarang sedang belajar secara online, kiranya Tuhan akan menyertai mereka terus dalam pembelajaran yang tidak ideal ini, Tuhan akan terus menyertai mereka. Buat anak cucu kami yang sudah bekerja, kiranya Tuhan akan menyertai segala pekerjaan mereka. Juga buat setiap kami, Tuhan yang akan menganugerahkan kesehatan buat kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan untuk pembelajaran kami hari ini, untuk persekutuan kami hari ini. Kiranya acara semacam ini boleh menolong kami semakin hari tetap setia kepada Tuhan. Sampai satu kali Tuhan memanggil kami, menyatakan perjalanan hidup kami selesai di dunia ini, Tuhan menemukan kami sebagai anak-anak Tuhan yang setia. Terima kasih ya Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, terima kasih ibu-ibu semua yang sudah meluangkan waktunya di persekutuan ini. Seperti biasanya kita akan foto bersama.
Tolong dibuka layarnya, siap-siap dan berikan senyum yang termanis. Saya hitung ya. Nanti habis 3, ibu-ibu tahan dulu ya, dengan posisi yang sama. 1, 2, 3. Sebentar saya pindahin dulu. Foto KTP. Sekali lagi ya, sekali lagi. 1, 2, 3, cheese. Saya pindahin dulu. Ya, udah silakan. Ya. Sudah selesai persekutuan kita. Kalau ada yang masih mau ngobrol, silakan atau mau live. Iya. Ya. Terima kasih ibu-ibu semua. Senang sekali PKW hari ini. Sampai jumpa. Sampai ketemu ya ibu-ibu Ya. semuanya. Jumpa di PKW Desember. Bye-bye. Bye. Terima kasih semuanya. Ya. Ya.